Jadi, ini adalah contoh web yang akan saya buat kali ini. Jadi, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskal, NIM S1 S1 19111. Di sini saya akan melakukan urutan bagaimana kemudian kita membuat sebuah database. Di sini database-nya itu tentang karyawan, tentang gaji karyawan. Di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah aktifkan terlebih dahulu sumnya, aktifkan kontrol panelnya semua, lalu kemudian kita membuat dulu database-nya. Sebelum kita ngoding, kita buat database-nya dulu yang akan kemudian menampung dari data-data yang ada di codingannya kita. Ketika kita inputkan gajinya, nggak bisa terinput. Nah, yang pertama itu nama database-nya adalah karyawan. Nama database-nya karyawan. Sudah selesai. Kemudian kita buat lagi itu nama tabelnya adalah gaji karyawan. Untuk kolomnya sendiri kita kasih 6 kolom, di mana 6 kolom ini terdiri dari ID, tanggal masuk, nama, jabatan, kemudian gaji dan tunjangan. Oke, setelah itu kita isi masing-masing namanya. Nama kolomnya yang pertama adalah ID. ID ini untuk kolom uniknya nanti. Kemudian kita kasih varchar untuk ID-nya. Kemudian untuk ini kolom tanggal. Nanti ini bagian tanggal masuknya. Lalu ini untuk nama karyawan. Kemudian kita untuk tanggalnya itu kita kasih jenis date karena dia tentang tanggal, waktu. Kemudian untuk jabatan kita kasih char. Nama juga tadi kan kita kasih char. Kemudian untuk gaji kita kasih varchar. Kemudian untuk kolom yang kedua adalah tunjangan. Jadi kita coba menghadirkan tunjangan di gaji karyawan. Gitu. Ini juga kita kasih varchar. Lalu kemudian kita tentukan panjang nilainya. Nah, untuk ID-nya itu kita kasih 10 ID. Kemudian nama kita kasih 30, itu pun jabatan 30. Gaji juga kasih 30. Kasih 20 saja. Kemudian untuk tunjangannya juga 20. Dan untuk tanggalnya itu kita kasih 10 saja. Yang biasanya 8. 10, panjangnya 10.
eh 12. Nah, kemudian bagian ID-nya itu kita kasihkan primary key. Oke, sudah. Lalu kita simpan. Oke. Maka jadilah database-nya seperti ini dengan kolom ID, tanggal, dan seterusnya. Kemudian kita buka text editornya kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita harus buka dulu foldernya. Kita select foldernya untuk kemudian menempatkan codingan kita di dalamnya. Untuk nama foldernya itu saya sudah buat karyawan. Nah, karyawan. Oh ya. Nah, di sini kita buat dulu untuk tampilan awalnya untuk menampilkan datanya. Di sini kita tulis itu input.php. Input.php. Nah, selanjutnya kita akan buat kerangka HTML-nya. Kita pilih HTML5. Nah, di sini sudah tersedia langsung. Tinggal kita menuliskan isi dari codingannya. Di sini itu yang kita inginkan adalah kita ingin menampilkan hasil data atau kita menampilkan sebuah kolom atau tabel dari hasil inputannya kita dengan yang akan kita sinkronkan nanti dengan database-nya kita, di mana nama tabelnya tadi kita dalam database itu ada ID, tanggal, nama, jabatan, kemudian ada gaji dan tunjangan. Nah, oleh karena itu kita buat dulu kerangka tabelnya seperti ini. Kita mulai dengan tabel, terus kita pakai tr, lalu ya seperti ini. Langsung saja kita coding. Kita tulis ID. Ini nantinya berfungsi untuk ID karyawan pada tabelnya. Kita tulis ID karyawan. Kemudian ini nama. Nama dari karyawan. Oh ya, tanggalnya dulu. Baru nama karyawan.
Terus ini jabatan. Kita kasih nama jabatan atau divisi yang dia pegang. Kemudian ini gaji. Gajinya itu per bulan berapa. Lalu ini tunjangan yang kita masukkan. Lalu kita buat PHP-nya seperti ini. Ini kita menggunakan while supaya dia tidak perlu lagi kita isi manual, langsung auto mengurutkan menggunakan array. Oke, langsung saja seperti ini. Kita isi sesuai dengan tabelnya yang akan kita linkkan nanti dengan database-nya. Kita kopas-kopas saja. Ini kita tulis ID. Lalu kita kopas lagi seperti ini. Untuk disesuaikan dengan tabelnya. Oke, kita rapikan. Kemudian kita buat PHP-nya. Oh ya, sebelum buat PHP-nya kita buat dulu terlebih dahulu itu bagian tombol untuk edit dan hapusnya. Oke, seperti ini. Kita kopas saja. Ini kita beri untuk konfirmasi. Kemudian kita buat PHP-nya. Nah, ini PHP yang di atas ini
untuk menghubungkan codingan-codingan kita, karena ini akan dibagi beberapa codingan. Untuk mempermudah, kita menggunakan include koneksi PHP. Kemudian ini kita sesuaikan dengan nama tabelnya di database, yaitu gaji underscore karyawan. Kita coba localhost, ada database. Nah, ini kan belum bisa karena belum jadi gitu. Ini kita buat dulu bagian tambah PHP. Nah, tambah PHP ini itu bagian inputan data. Belum bisa. Nah, sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita buat bagian input data. Oh iya, kita rubah dulu ini untuk bagian tampilnya, kemudian kita rubah ini menjadi input. Jadi ketika kita klik tambah data akan dimasukkan dalam bagian input PHP. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin form. Form itu action. Ya, seperti ini. Kita coding saja. Seperti ini. Oke. Lalu ini untuk bagian nama. Ini place. Placeholder ini fungsinya nanti akan dimasukkan dalam pada saat kita menginputkan itu akan ada tulisan contoh kayak ini, ID karyawan, kasih masuk ID, masukkan ID seperti itu. Kemudian masukkan tanggal, tinggal disesuaikan saja. Ini jabatan atau div. Jangan lupa dirubah masing-masing. Lanjut. Oke, sesuaikan saja. Oke, udah jadi. Ini bagian form untuk
penginputannya. Oke, kita save. Ini kita bikin untuk bagian submitnya. Tipenya submit, namenya btn submit, dan value nya itu simpan. Oke, save. Kemudian kita buat lagi untuk simpan. Nah, untuk simpan itu kita bikin PHP-nya, perintahnya di sini. Itu kita menggunakan include koneksi.php. Nah, untuk koneksi PHP ini sebentar kita bikin lagi satu ruangan untuk codingannya. Jadi kopas-kopas saja, kemudian disesuaikan tanggal, kemudian nama, jabatan, kemudian ini gaji, ini tunjangan. Nah, selesai. Ini query untuk sintaks perintahnya untuk dijalankan. Insert info gaji karyawan values. Tinggal di copy saja. Ada yang kurang. Oh ya, ini untuk syaratnya. Untuk echo-nya itu kita kasih script menggunakan alert data yang Anda inputkan berhasil. Kemudian menggunakan dokumen location tampil PHP. Jadi ini dia akan diarahkan ke halaman utama, yaitu tampil tadi di PHP. Kemudian inputan gagal. Nah, untuk itu sebelum itu kita bikin dulu koneksinya supaya mereka saling terhubung. Kita bikin koneksi.php. Oke, seperti ini. Kita coba untuk melihat, ya udah bisa. Kita coba dulu.
bisa. Kayaknya ada yang salah nih. Kita bikin dulu data, simpan inputannya. Jadi ini tuh digunakan untuk mengupdate data. Misalnya setelah kita menginput datanya, terus kita tampilkan, lalu kita ingin ubah, maka ini kita bikin sintaksnya seperti ini. Kita coba rapikan supaya mudah dimengerti. Sambil kita mencari di mana letak kesalahannya kita. Oke. Kita coba perhatikan. Siapa tahu ada yang keliru. Oh ya, ada. Kita coba lagi. Ternyata belum bisa. Ada yang salah nih. Kita coba cari dulu. Kita benahi dulu satu-satu, kita cari di mana letak kesalahannya. Kita coba cari dulu satu-satu. Perlu diperhatikan ya, kalau sudah seperti ini tuh biasa kan kesalahan tidak ditampilkan, jadi kita harus cari satu persatu kesalahannya. Kita coba ubah dulu ini. Coba kita lihat, ada penulisan-penulisan yang salah. Kita coba lagi. Ternyata belum bisa. Apa yang salah? Cari dulu. Kita perbaiki dulu satu-satu. Kalau biasa kesalahan itu tidak ditampilkan di layar, itu biasa karena ada kesalahan penulisan. Jadi kita cek dulu. Nah, seperti ini. From jadi form. Kita rubah satu-satu, cari.
sekalian seperti ini kita sambil belajar mendalami, memahami codingan kita seperti itu. Kita cari dulu. Oke. Coba kita lihat di database-nya, kita ganti ID jadi huruf kecil. Karena huruf besar dan huruf kecil juga berpengaruh di sini. Jadi kita coba untuk mensiasati lagi. Oh ya, kode digunakan. Sudah, terus kita siasati lagi. Bagian inputan. Ini kita tambah. Ini bagian hapus. Kita bikin dulu codingan bagian hapus. Kita kopas saja. Lalu kita sesuaikan. Data berhasil dihapus. Lalu kita lihat dulu. Oke, sebelum itu kita bikin dulu lagi bagian editnya. Bagian edit data. Jadi kita bikin lagi seperti ini. Kita hubungkan dengan simpan inputan PHP.
terus kita beri label. Seperti ini, kita sesuaikan saja seperti tadi. Lalu seperti ini, disesuaikan saja ID-nya. Kemudian kita kopas. Kita sesuaikan semuanya. Jabatan, kemudian kita sesuaikan. Tunjangannya kita copy lalu kita simpan di sini. Lumayan, sudah bisa. Kita coba dulu. Oke, udah bisa. Lalu kita periksa lagi. Kita coba cek kesalahannya di mana. Ini kondisinya, kita tambahkan. Belum bisa. Ini yang udah bisa. Tanggalnya belum bisa berubah. Oh ya, ini ya. Oke, udah bisa. Seperti ini. Sekarang kita buat untuk bagian CSS-nya. Kita hubungkan linknya di sini. Jadi CSS-nya itu kita ketik manual. Oke, seperti ini. Kita coba seperti yang dicontohkan oleh Bapak dosen. Kita ambil warna seperti ini. Oke. Jadi ini kita kasih apa ya? Cari dulu di Wetri School.
Misalkan disediakan di sana gratis. Saya banyak belajar di sini sih untuk melihat bagaimana kita bikin tabel. Kita coba dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak terlalu bagus sih, tapi setidaknya kita bisa. CSS-nya saya kira bisa kita modifikasi sendiri, namun di sini setidaknya kita sudah bisa menampilkan, menginput, mengedit, menghapus gitu. Nah, seperti ini. Mungkin warnanya terlalu gelap. Kita cari warnanya yang agak terang sedikit. Oke, seperti ini. Kurang bagus. Kita coba rubah dulu marginnya. Nggak bisa. Belum bisa. Kenapa nih? Kita coba bikin div dulu. Terus itu input. Bikinkan dia CSS. Oleh karena itu kita tulis di sini ID customer. Kita bikinkan ID customer, lalu kita kembali ke CSS-nya. Di sini kita tuliskan customer, lalu front border call paste-nya ini saya sudah copy di Wetry School untuk CSS-nya seperti ini. Kita bikin dulu ID, lalu kita panggil seperti ini. Ini bisa kita ganti dengan warna orange seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, seperti ini. Kalau kita coba untuk input data, kasih 15, masuk 15, nama karyawan misalnya Intan, divisinya supervisor, gajinya 10 juta misalnya. Masuk seperti ini. Lalu bagaimana kemudian kalau kita bikin CSS untuk
Jadi tampilannya atau CSS-nya akan saya tunjukkan seperti ini. Mulai dari tampilannya, mari kita lihat untuk tampilannya akan seperti ini, lebih interaktif. Kemudian kalau kita mau menambahkan untuk input data jadi tinggal kita masukkan datanya, kita seperti ini, tanggalnya, kemudian nama karyawan, kemudian jabatan atau divisinya, kemudian gajinya per bulan, lalu tunjangannya. Seperti itu, WOD Mulyana. Oke, datanya sudah masuk, WOD Mulyana. Lalu kalau kita mau lihat tampilan untuk edit seperti ini, tampilan edit seperti ini, berhasil diedit. Oke. Nah, lalu bagaimana kemudian kalau kita mau lihat tampilan hapus, untuk menghapus? Jadi tampilan hapus itu sama saja, tidak ada tampilannya. Lalu bagaimana kemudian kita menyimpan data itu seperti ini, menghapus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.